fight for Indonesia. So yeah, let's hope that. You can still go, even when there's no hope. You can still go. I never answer to no, man. I still go. Didesak tetap bermain di Eropa, Jordi Amat buka suara. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Jordi Amat kembali buka suara terkait masa depannya. Sebelumnya mantan pemain Kasyupen ini belum menentukan sikap terkait klub barunya. Pasalnya setelah pindah dari klub Liga Belgia tersebut, Jordi Amat masih belum memiliki tim baru. Jordi sempat dirumorkan akan merapat ke Liga Malaysia, yakni ke klub Johor Darul Ta'zim. Melihat kabar ini, pecinta sepak bola Indonesia memberikan kritikan. Mereka berharap agar Jordi tetap bermain di Eropa. Hal ini agar pemain 30 tahun tersebut bisa terus menjaga performanya, sehingga bisa tampil maksimal bersama dengan timnas Indonesia. Jordi Amat mengaku banyak yang mengirimkan pesan terkait tim barunya. Mereka mendesak agar dia tetap bermain di Eropa. Seperti diketahui, jika Jordi menghabiskan karir sepak bolanya di benua biru. Sebelum membela klub Kasyupen, dia bermain untuk beberapa tim di Spanyol, Inggris, dan Belgia. Berkaca dari pengalamannya, dia mengakui jika Eropa memiliki banyak liga yang berkualitas. Namun dia menilai liga di Asia sudah mulai berkembang. Lalu kemanakah Jordi Amat akan berlabuh untuk musim depan? Witan tampil di skuad utama, Licia langsung bantai lawan. Mendapatkan kesempatan bermain bersama klubnya Licia Gedans pada pertandingan uji coba, meskipun masuk sebagai pemain pengganti. Dikutip dari Twitter Licia Gedans, Witan Sulaiman masuk pada menit ke-105 atau 15 menit akhir pertandingan menggantikan Diabet. Dalam pertandingan itu, Licia Gedans sejatinya tertinggal lebih dulu. Namun Licia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 selama 90 menit. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Licia Gedans unggul 4-3 pada menit ke-93. Licia akhirnya mampu memenangkan pertandingan menjadi 6-3 lewat 2 gol tambahan yang dicetak di penghujung babak pertama tambahan waktu. Bagi Witan, ini merupakan pertandingan pertamanya setelah kembali ke Licia setelah pada musim lalu dipinjamkan ke FK Senika. Pemain keturunan idaman Sintayong segera bergabung Garuda Muda. Pemain keturunan Indonesia Belanda Ivar Jenner tidak bisa hadir di pemusatan latihan timnas Indonesia U19 bulan ini di Jakarta. Padahal dia adalah salah satu incaran pelatih Sintayong. Rupanya Ivar tidak bisa bergabung dengan 3 pemain keturunan lain seperti Jim Roberto Krok, Kai Poham, dan Mark Christoffel karena harus persiapan musim baru dengan klubnya FC Utrecht. Gelandang berusia 18 tahun itu dimasukkan ke dalam skuad FC Utrecht untuk menjalani pramusim jelang musim 2022-2023 bergulir. Dijelaskan Hamdan Hamedan selaku utusan dari PSSI, Ivar Jenner sebenarnya antusias untuk ikut latihan timnas Indonesia U19. Untuk itu dia baru bisa bergabung apabila dipanggil ikut pemusatan latihan pada September 2022 jelang kualifikasi Piala Asia U20. Ivar Jenner memang salah satu pemain yang ingin dilihat langsung oleh pelatih timnas U19 Sintayong. Apabila sesuai kriteria, maka anak muda itu bisa diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Exco PSSI Hassani Abdul Ghani dan Hamdan Hamedan telah bertemu Ivar Jenner di Belanda 2 bulan lalu. Pemain keturunan Jember, Jawa Timur itu dilaporkan telah sepakat membela timnas Indonesia. Harapan besar Sintayong kepada 2 wonderkid Indonesia. Pelatih timnas U19 Indonesia Sintayong memiliki harapan besar kepada Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand. 2 pemain di atas menurut Sintayong merupakan sosok yang cukup pengalaman di timnas Indonesia senior maupun kelompok umur. Oleh sebab itu, Sintayong meminta Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand memberikan pengorbanan lebih untuk tim. Ronaldo Kuateh dan Marcelino Ferdinand diketahui sudah pernah mengenakan seragam timnas U19, U23, dan juga senior.
Nama keduanya bahkan berkontribusi untuk mengantarkan timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia 2023. Sementara itu, Ronaldo Kuate sebelum ini memperkuat timnas U19 di turnamen Toulon 2022 yang diselenggarakan di Prancis pada akhir Mei hingga awal Juni lalu. Janji manis striker Garuda Muda kepada Sintayong. Hoki Caraka mengungkapkan perasaannya usai dipercaya membela timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022. Pemain binaan PSS Development Center itu mengatakan dirinya siap menjawab kepercayaan pelatih Sintayong. Adapun sebelumnya mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Sintayong, Hoki dan rekan setimnya baru saja mengikuti turnamen Toulon 2022 di Prancis. Hoki menyebutkan event tersebut adalah ajang pemanasan dan pembelajaran sebelum Piala AFF U19 dan Piala Dunia U20. Sementara itu, mengenai target timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2022, Hoki mengungkapkan keinginannya membawa Garuda Muda menjadi juara. Harapan besar itu muncul lantaran dia ingin membanggakan bangsa Indonesia, terlebih dirinya dan kawan-kawan bermain di tanah air. Sejauh ini, sejatinya Sintayong belum menentukan siapa 23 pemain yang akan dibawa ke turnamen Piala AFF U19 2022. Tercatat ada 30 nama yang diikutsertakan pada pemusatan latihan di Jakarta. Timnas Indonesia U19 sendiri akan mengawali laga perdana mereka di fase grup menghadapi Vietnam. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Sabtu 2 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. Put 'em on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain.